Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Nugroho, NIM 1820 Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai seminar psikologi pendidikan, yaitu judulnya Career Maturity atau Penataan Karir. Dosen pengampu Dr. Ibu Emma Widiani, MSc Psikolog. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini mengenai latar belakang dari judul yaitu career maturity. Dalam dunia pendidikan, career maturity atau kematangan karir itu sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Itu supaya siswa atau individu di dalam dunia pendidikan atau pekerjaan itu bisa merencanakan karirnya dan memutuskan karir apa yang akan digeluti. Nah, perencanaan karir dan memutuskan karir itu juga merupakan satu aspek pembangunan kematangan karir. Baik, yang kedua yaitu selanjutnya yaitu ada dua pendapat pokok. Yang pertama itu menurut Reuters, yang mana ia menyatakan bahwasanya kematangan karir itu sebagai tahap hidup atau life stage. Nah, jadi kematangan karir itu ada tahap-tahapnya untuk menggapai karir yang kita inginkan tadi. Misal karir kita itu ingin masuk ke perguruan tinggi, artinya kita membutuhkan atau melewatkan life stage yang ada, gitu, atau proses-proses yang kita lewati. Itu menurut Reuters. Nah, yang setelahnya itu menurut Super. Jadi menurut Super itu definisi dari kematangan karir itu adalah kesiapan individu untuk membuat pilihan karir yang tepat. Nah, jadi menurut Super ini yaitu bagaimana sih kesiapan individu itu dalam mengambil karirnya yang akan diambil nanti. Nah, itu pun diambilnya itu sesuai dengan keinginannya dan tepat untuk dirinya. Nah, dari kedua definisi ini dapat disebutkan bahwasanya kematangan karir ini itu adalah merupakan suatu kesiapan atau kesiapan individu itu dalam memutuskan karir apa yang diambil, dan itu harus dilewatinya dan karir yang diambil tadi, dan tentunya itu individu harus mempunyai kesiapan agar bisa melewati tahap-tahap atau proses-proses karir yang diambil tadi atau yang dituju nanti. Nah, selanjutnya kematangan karir ini juga itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dimiliki oleh individu. Karena apa? Itu supaya individu mendapatkan gambaran mengenai karir apa yang diambil. Dengan adanya kematangan karir ini, itu individu bisa mengambil keputusan karir apa yang diambil nanti. Misal ada anak SMP yang baru tamat SMP, dia mau melanjut ke jenjang selanjutnya, mau masuk SMA, SMK atau SMA. Nah, dengan kematangan karir yang dia ada atau dia punya, misal dia pintar secara akademik, berarti dia bisa melanjutkannya di SMA. Atau enggak gini, misalnya dia di SMP dia mahir di bidang IPA, otomatis dia harus masuk di SMA karena ada bidang yang bisa mengumpulnya, yaitu di bidang IPA atau di jurusan IPA. Tapi tepatnya karir yang diambil yaitu di jurusan IPA di SMA. Itu. Nah, jadi itulah mengenai penggambaran karir maturity di dunia pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian karir maturity atau kematangan. Nah, di sini ada 4 definisi. Yang pertama itu menurut Super dalam agama ini mengatakan bahwa karir maturity atau kematangan karir adalah keberhasilan individu menyelesaikan tugas perkembangan yang khas pada perkembangan karir. Nah, jadi di sini menurut Super itu ada kematangan khas yang karir. Kematangan karir yang khas, maksudnya yang khas itu kayak bisa melewati menyelesaikan perkembangan karir tadi dan proses-prosesnya tadi. Nah, jadi di sini perkembangan karir itu dia tuh bisa menyelesaikan tahapan atau proses yang diambil, karir yang diambil itu. Jadi masa di perkembangan karir yang khas tadi bisa menyelesaikan. Nah, selanjutnya mensupport memberikan pengertian itu secara normatif, yaitu sesuatu tingkah laku profesional
dan tingkah laku profesional yang diharapkan pada umur itu. Jadi maksudnya profesional, jadi yang menyangkut mengenai karir yang dia ambil tadi. Nah, setelah dia ambil menyangkut dengan karir yang dia ambil tadi, otomatis dia harus bisa melewati tahap-tahap tadi yang merupakan perkembangan yang khas dalam karir yang dia ambil. Misal karir A, dia ngambil di SMA, karir B, ambil yang karir A ngambil SMA, B ngambil SMP, SMK. Otomatis kan ciri khas masing-masing dari perkembangan untuk memproses mengapainya. Gitu. Selanjutnya itu kematangan karir juga menurut Rick dan Frederick dalam Ajilia 2015 itu mengatakan sebagai kesiapan individu untuk mengatasi tugas-tugas perkembangan pada tahap perkembangan, pertumbuhan, eksplorasi, pemantapan, pembinaan, dan perkembangan. Nah, jadi di sini menurut Rick dan Frederick itu adalah bagaimana sih individu itu mempunyai kesiapan dalam mengatasi tugas perkembangan tadi. Kayak perkembangan itu bisa eksplorasi, pemantapan, pertumbuhan, pembinaan, dan itu bagaimana berkembang mengenai karir yang dia ambil, eksplorasi, mengeksplor atau mencari informasi mengenai karir yang dia ambil, pemantapan itu kayak keyakinan dia mengambil diri, pembinaan dan penurunan mengenai bisa mencari informasi atau tanya jawab dengan gurunya atau teman-teman mengenai karir. Nah, yang terakhir itu menurut Fajria itu kematangan karir juga merupakan kesiapan kognitif dan afektif individu. Nah, jadi kalau kesiapan dalam segi kognitif itu yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan dan bagaimana mengenai dunia wawasan dunia karir yang dia ambil. Nah, jadi sini maksudnya itu kesiapan kognitif itu mengenai bagaimana sih individu tersebut mengambil keputusan mengenai karir yang dia akan ambil. Dan terus bagaimana sih wawasan mengenai karir yang dia ambil. Misal dia tamat SMA mau masuk kuliah di kedokteran, itu bagaimana sih memutuskan dia bisa memutuskan mengambil kedokteran itu. Terus bagaimana dia mencari wawasan mengenai karir yang dia ambil tadi, yaitu karena SMA mau masuk dunia kedokteran. Nah, yang terakhir itu adalah kesiapan afektif. Kesiapan afektif itu mengenai perencanaan karir dan eksplorasi karir. Nah, jadi bagaimana perencanaan individu tersebut mengenai karir yang dia ambil, misal dia kedokteran, otomatis dia harus punya perencanaan bagaimana sih dia bisa masuk ke itu. Misalnya contohnya dia belajar, masuk SMA dan lainnya. Terus mengenai eksplorasi karir tadi itu mengenai informasi mengenai kedokteran yang dia ambil tadi karir. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari 4 pernyataan pokok ini itu kematangan karir itu adalah sebuah keputusan atau menyelesaikan tugas-tugas individu mengenai karir yang diambil, yang mana setiap perkembangan karir yang diambil itu memiliki tahap-tahap atau proses yang khas sesuai dengan karir yang diambil. Tentunya individu harus mempunyai kesiapan mengenai karir yang diambil tadi agar tidak salah dan tepat dengan karir yang diambil. Ya, selanjutnya itu mengenai aspek-aspek karir mobility. Ini menurut Super dalam dan tahun 2004 itu ada 5, yang pertama career planning, career exploration, decision making, work of work information, knowledge of people, professional. Yang pertama itu career planning. Nah, jadi career planning ini itu mengenai menjabarkan mengenai sikap individu yang akan datang. Itu bagaimana sih individu tersebut memiliki kepercayaan diri, mampu belajar dari pengalaman, menyadari individu harus membuat pilihan, pendidikan kerja, dan mempersiapkan diri yang diambil. Jadi ini mengenai planning, yaitu perencanaan individu tersebut mengenai karir yang diambil. Tentunya harus mempunyai kepercayaan diri dulu. Jadi kalau dia sudah pede, otomatis karir yang diambil bisa digampang. Terutama termasuk dalam aspeknya tadi, masuk dalam career planning tadi. Nah, harus juga mampu dan belajar dari pengalaman. Pengalaman itu masa gini, misalnya dia di SMK, dia mau masuk kedokteran, otomatis kan dia punya pengalaman tuh di SMA, berarti dia belajar mengenai pelajaran sains atau IPA. Itu kan sangat membantu gitu mengenai karir yang diambil itu di kedokteran tadi. Itu yang career planning.
Kedua itu career exploration. Career exploration tadi kayak sebelumnya, itu mengenai eksplorasi informasi yang diambil. Informasi yang diambil mengenai karir yang diambil tadi. Jadi dia mengeksplor informasi mengenai karir yang diambil itu agar sesuai nggak dengan dirinya. Nah, decision making ini itu mengenai mengetahui yang harus dipertimbangkan sama memilih pendidikan dan kerja, membahas suatu minat dan kemampuan. Nah, jadi di sini decision making itu sebelum dia mengambil karir yang diambil, tentunya dia harus mempunyai planning dan mengeksplorasi informasi dulu tentang yang diambil. Otomatis dia mendapatkan dua informasi tadi, career planning dan exploration tadi, otomatis dia harus mempertimbangkan terlebih dahulu decision making. Jadi dia harus mempertimbangkan karir apa yang tepat untuk dia tadi setelah membuat planning dan exploration tadi. Kalau tepat dan sesuai dengan minat dan bakat, berarti dia harus mengambil karir tersebut. Kalau tidak, jangan dipaksa, harus cari yang lain dulu sesuai dengan minat atau bakatnya. Selanjutnya itu work of work estimation. Jadi itu mengenai mengetahui dan mengukur karir dan peran cara mengukur karir tersebut. Jadi karir yang kita ambil tadi, contohnya anak SMA tadi yang mau mengambil kedokteran, dia harus mengukur dirinya dulu, kira-kira atas nggak di dunia kedokteran itu. Terus untuk menggapai atau memperoleh karir tadi itu harus melewati apa dulu. Nggak mungkin kan sama SMA langsung masuk kedokteran. Jadi harus ada tahap-tahapnya dulu. Setelah itu knowledge of relevant occupational. Setelah itu pengetahuan itu dalam bidang pendidikan kerja yang diminati atau disukai. Nah ini sama kayak career exploration. Jadi career exploration itu mencari informasi ya mengenai karirnya. Knowledge ini yang itu kita harus punya pengetahuan mengenai karir yang diambil anak SMA tadi itu. Contohnya dia mengambil kedokteran, otomatis dia harus punya pengetahuan knowledge mengenai pengetahuan kedokteran setidaknya di bidang sains gitu, di bidang biologi, fisika, kimia, dan matematika. Ya, selanjutnya itu ciri-ciri career maturity menurut Abimanyu dalam kajian itu ada 5: perencanaan, sikap dan tingkah laku eksplorasi, pengalihan informasi, pengetahuan, orientasi kenyataan. Nah, jadi di sini yang pertama itu perencanaan. Nah, jadi perencanaan ini dalam menurut Abimanyu itu ada jangka panjang, menengah, dan pendek. Jadi kita tuh sebelum mengambil karir yang kita ambil, kita harus planning dulu dalam jangka panjang, pendek, atau menengah. Kira-kira karir yang kita ambil ini untuk jangka panjang atau pendek menengah. Yang kedua itu sikap dan tingkah laku. Nah ini mengetahui sikap dan tingkah laku yang kita tahu, penggunaan sumber dan informasinya. Nah, jadi di sini sikap tingkah laku eksplorasi, berarti kita tuh sikap kita dan tingkah laku kita tuh harus tahu, setiap harus kepo mengenai informasi kita, mengenai karir yang kita ambil. Kita harus mencari banyak-banyak informasi yang kita ambil agar kita paham mengenai karir yang kita ambil nanti. Kumpulan informasi. Nah, informasi ini mengenai informasi pendidikan dan latihan, syarat masuk, dan lain-lain. Nah, jadi informasi ini mengenai misal karir yang kita ambil itu masuk ke dokteran. Nah, itu kan otomatis kita harus mencari informasi dulu bagaimana sih di dalam pendidikannya dan bagaimana dalam pelatihannya. Terus bagaimana sih syarat masuknya ke habis SMK mau ke lanjut perguruan tinggi kedokteran, itu bagaimana sih syarat masuknya. Kita harus tahu gitu tahap-tahap proses untuk masuk atau dapat karir yang kita ambil tadi. Misalnya itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini mengenai praktik. Jadi pengetahuan ini mengenai dasar-dasar praktik penjelasan keputusan. Jadi kita harus memiliki pengetahuan tersebut, memiliki dasar-dasar dahulu. Dasar-dasar itu maksudnya kayak kira-kira dengan informasi yang kita peroleh cocok nggak dengan kita. Jadi kita harus tahu dulu dengan diri kita dulu. Kira-kira dengan pengetahuan yang kita dapat kita cocok dengan diri. Kalau enggak, ya jangan diambil. Kalau cocok berarti ya kita harus ambil karena karir kita tepat dengan diri kita.
Orientasi kenyataan itu mengenai faktor pengetahuan diri, kenyataan, keajekan, dan kontribusi pengalaman kerja. Nah, jadi sini mengenai orientasi kita, mengenai pengetahuan diri kita. Kita harus tahu dulu, kira-kira kalau kita ngambil karir, misalnya tadi di kedokteran, kira-kira cocok nggak kita? Kita harus tahu diri dulu. Nah, dan juga kenyataan. Kenyataannya kira-kira pas nggak dengan kita, karir yang kita ambil tadi. Tuh, dan itu melalui pengalaman kerja. Nah, orientasi kenyataan ini bisa juga dipengaruhi oleh orientasi pengalaman kerja kita. Kita tuh bisa pernah magang, biasa misalnya. Kalau enggak, kita pernah ikut lomba di bidang sains, jadi kita tuh termotivasi untuk ambil kedokteran. Jadi itu bisa mempengaruhi. Nah, saja itu faktor-faktor mempengaruhi karir matang karir menurut Osipo dalam penjadian. Itu ada 5 faktor biososial, faktor lingkungan, faktor profesional, sifat kepribadian, prestasi remaja. Nah, jadi yang pertama itu faktor biososial ada umur, investigasi, dan jenis kelamin. Nah, jadi di sini maksudnya tuh kalau SMA negeri ya, SMA negeri itu kan kalau mau masuk perguruan tinggi kan dibatasi, ada 3 tahun nggak salah. Itu kan 21 maksimalnya. Jadi itu kan sama 3 tahun kita boleh ikut perguruan tinggi. Artinya dengan umur maksimal tersebut, ya kita boleh ikut PT atau perguruan tinggi negeri. Kalau nggak, kalau lewat itu nggak bisa ikut tes. Misal dia SMA, dia mau masuk perguruan tinggi negeri PTN kedokteran. Nah, dia mau masuk PTN kedokteran, dia otomatis umurnya nggak boleh lewat dari 21 karena maksimal 3 tahun. Jadi kalau dia lewat, otomatis dia nggak masuk PTN kedokteran, harus masuk ke swasta, misalnya gitu namanya. Kalau mau melanjut kedokteran. Nah, terus yang kedua, yang itu faktor lingkungan, adanya interaksi lain di sekitar individu yang bersangkutan. Nah, jadi faktor lingkungan ini bisa mempengaruhi individu untuk mengambil karir yang dia ambil tadi. Misal, ada ajakan teman misalnya, ayo kita masuk ke jurusan teknik aja gitu, karena teknik famous nih kalau di perkuliahan. Otomatis kan dia kalau nggak ada pendirian, kalau nggak ada kematangan karir tadi mengenai dirinya, otomatis suka ikut-ikut. Dan saya rasa banyak gitu, kalau nggak ada pendirian atau kematangan karir mengenai minat dan bakat dia sesuai dengan dirinya, kalau ada teman yang ngajak A, B, C, mau masuk kuliahnya di jurusan apa, otomatis banyak yang ikut. Ujung-ujungnya dia bingung saat kuliah nanti. Ya karena nggak sesuai dengan passionnya. Itu contohnya. Yang ketiga tuh faktor profesional, aspirasi karir, minat karir, dan jenis pekerjaan. Nah, jadi ini faktor profesionalnya menyangkut mengenai minat karirnya, aspirasinya, dan jenis pekerjaannya. Minatnya di mana sih pekerjaannya? Misalnya dia mau, misal kalau dia sudah mau kerja, misalnya dia SMK lulusan akuntansi, otomatis minat kerjanya harus bekerja di instansi yang bidang yang berkaitan dengan akuntansi gitu. Jangan dengan kedokteran, itu kan nggak cocok. Tidak sesuai dengan minatnya dan jenis pekerjaan yang harus dicocokkan atau disesuaikan dengan uh, jenis kerja atau pendidikan yang sudah dia punya tadi atau pengetahuan yang sudah dia punya, disesuaikan dengan karir yang dia akan ambil tadi. Selanjutnya itu sifat kepribadian. Sifat kepribadian ini mengenai konsep diri, lokus kendali, bakat khusus, minat karir, dan tujuan hidup. Mengenai konsep diri kita tuh maunya kemana, karir kita yang kita ambil apa sesuai dengan diri kita. Tentunya dengan harus adanya kematangan karir terlebih dahulu agar tidak salah dalam mengambil karirnya. Nah, terus juga ada bakat khusus, minat karir. Bakat khusus kita misalnya kita ada bakat, misalnya kita ada bakat nari, otomatis kita untuk mempermudah karir selanjutnya, misalnya memang suka di tari, kita harus mengambil perguruan tinggi atau tempat kerja yang memang di bidang tari karena tidak salah gitu, karena punya bakat khusus tadi. Kalau misalnya di minat karir tadi sama kayak di faktor profesional tadi, minat kita di mana itu agar sesuai dengan minat karir yang kita ambil pun tidak salah. Terakhir itu prestasi remaja. Prestasi remaja ini itu bisa dari prestasi akademik, penguasaan materi yang dipilih, partisipasi siswa dalam kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi prestasi remaja jadi mengenai prestasi akademiknya.
Itu bagaimana misalnya prestasi belajarnya atau akademiknya di SMA itu dia pinter, juara satu terus nilainya bagus. Nah, dengan prestasi yang ia miliki, kira-kira karir David bagusnya di mana? Biasanya dia tentukan kalau orang punya prestasi akademik bagus itu biasanya mudah tentukannya. Tapi ada juga yang susah karena bingung. Karena kan di sistem Indonesia kan nggak satu mata pelajaran yang difokuskan banyak, jadi dia bingung dengan prestasi yang dia punya. Dan juga penguasaan materi, misal siswa A ini di SMP dia menguasai materi ekonomi, otomatis yang cocok untuk dia nanti karir yang dia ambil nanti itu di bidang ekonomi kayak akuntansi, manajemen dan lainnya yang bersangkutan dengan ekonomi. Itu agar apa ya, agar karirnya itu sesuai dengan penguasaan materi yang dia punya. Itu aja dia tidak menjalankan karir yang dia jalani itu dia merasa tidak salah gitu, karena tepat. Itu mengenai faktor mempengaruhi. Selanjutnya itu hambatan dalam karir maturity. Nah, hambatan dalam karir maturity ini menurut Lendley dalam Pintaria 2020, dosen mengungkapkan hambatan karir ini menunjukkan karakteristik kemampuan belajar rendah, konsep diri rendah, dan individu yang bertipe belajar pasif. Nah, jadi di sini bisa dikatakan individu yang tidak mempunyai kematangan karir atau tidak bisa mengungkapkan atau punya hambatan di kematangan karir itu karena itu menunjukkan kalau dia tuh kemampuan belajarnya rendah, konsep dirinya rendah, dan individu itu belajarnya pasif. Misal di selama pendidikan dia belajarnya pasif, kalau ada mata pelajaran dia nggak pernah aktif gitu. Dan juga pendiriannya mengenai sekolah tuh nggak ada, otomatis ya saat disampaikan materi dia nggak masuk materi yang diberikan oleh guru kalau di bidang pendidikan itu. Jadi itu tadi menyebabkan hambatan tadi. Setelah dia misalnya tamat dari sekolah tersebut, misalnya di SMP atau di SMA, dia otomatis bingung, aku mau lanjut ke perguruan tinggi atau mau ke kerjaan aja yang langsung bekerja gitu. Ya karena itu bisa mencerminkan, bisa dikatakan ya karena tadi gitu, kemampuan belajarnya rendah tadi dan juga pasif di sekolah dan juga nggak ada pendirian, konsep dirinya tadi rendah. Tuh. Jadi dia bingung saat keluar dari sekolah dia mau lanjutnya kemana. Tuh. Terus upaya peningkatan maturity itu menurut Gonzalez dalam Pintaria 2020 itu ada 6. Pertama itu pengetahuan diri dan aspek lain, 2 informasi tadi, 3 profesi dan karir, 4 profesi dalam karir, 5 transisi menuju dunia kerja, 6 karir. Nah, jadi di sini upaya yang pertama itu pengetahuan diri dan aspek lain. Nah, jadi di sini individu harus memiliki potensial dan memahami bakat yang punya. Jadi dia harus tahu diri dulu, kira-kira bakatnya di mana, yang punya kemampuan di mana. Gitu. Selain itu, bisa dari faktor lain, bisa dari prestasi akademiknya. Dengan prestasi yang dia punya, kira-kira karir yang dia cocok di mana. Mau contohnya ini kayak tadi, misal dia mempunyai kemampuan di bidang matematika dan juga di bidang lain, di aspek lain yaitu di prestasi akademik dia bagus di bidang matematika, otomatis ya cocoknya dia untuk karirnya yaitu di bidang matematika. Misal kuliah di perguruan tinggi dia ngambil di bidang matematika, bisa di guru atau matematika murni. Terus selanjutnya itu informasi studi ini studi profesi dan karir ini gabung itu mengenai ya harus membutuhkan informasi mengenai studi profesi dan karir yang diambil agar tidak salah, kira-kira informasi studi yang dia ambil mengenai karir tadi itu cocok nggak dengan diri dia. Terus proses dalam menentukan keputusan karir. Nah, ini prosesnya itu yang pertama individu harus mengetahui mengenai dirinya, terus pendidikan dan perkembangan profesional.
individu akan menentukan keputusan pada yang tepat. Jadi otomatis dengan pengetahuan mengenai diri, ya, nah, jadi dia harus menyapa individu menentukan keadaan yang tepat gitu dengan mengetahui dirinya tadi dan juga bisa memutuskan keadaan jauh tadi. Jadi dia bisa menentukan karir yang tepat. Lalu transisi menuju dunia kerja. Nah, misalnya dia sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah lulus, sudah tinggi, masuk di kedokteran, sudah lulus. Jadi transisi dunia kerja selanjutnya itu dia mengkarirnya apa? Apa dia mau koas atau mau langsung kerja gitu. Biasanya kalau tamatan sarjana kedokteran bisa koas kan. Jadi supaya bisa dapat dokter, gelar dokter tadi. Tuh, saya tepat. Contoh lain misalnya dia tamat SMK, dia akuntansi. Nah, mau ke dunia kerja, dia harus uh, mencari informasi mengenai dunia kerja yang tepat dengan jurusan akuntansi, misalnya di bank atau di tempat asuransi yang berkaitan dengan akuntansi tadi. Nah, itu perencanaan karir. Dan perencanaan karir ini dalam individu seharusnya disiapkan untuk menentukan perencanaan karir berpedoman pada karakternya. Nah, pengalaman studi dan pengalaman kerja. Nah, jadi perencanaan karir ini eh, dengan kita mempunyai pengalaman dan mempunyai apa namanya pengalaman studi kerja, baik pengalaman studi, pengalaman kerja, itu bisa mengupayakan kita dalam meningkatkan kematangan karir tadi. Kematangan karir dimaksud ini agar kita tuh mudah mengambil karir yang kita ambil nanti, mau ngambil karir di mana. Gitu. Dan terus juga selanjutnya itu mengenai studi pendahuluan. Nah, jadi di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful Islamati Wahina Wiwin Dinar Presbyteri 2017 mengenai judul meningkatkan kematangan didik SMA dengan pelatihan Reach Your Dream dan Counseling Karir. Nah, dalam apa namanya dalam meningkatkan karir ini dalam apa penelitian ini itu apa ya dengan pelatihan Reach Your Dream dan konseling karir itu meningkatkan kematangan karir dari penelitian ini. Artinya apa? Sederhananya gini, dengan kita mengkonseling, dengan kita melakukan konseling atau pelatihan dengan individu, itu misal di SMA, dengan siswa-siswanya kita melakukan konseling dan melakukan pelatihan, itu bisa meningkatkan kematangan karirnya. Jadi dia mudah mengambil karir yang kita ambil tadi. Itu maksudnya kalau dikaitkan dengan dari maturity. Yang kedua itu penelitian. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat dan Ahmadi Asa 2018 dengan judul The Effect of Plans Training Towards Career Maturity of Senior High School Student. Nah, jadi di sini dengan adanya training atau pelatihan itu bisa meningkatkan kali maturity di siswa SMA. Jelas, dengan adanya pelatihan ini itu bisa meningkatkan kematangan karir siswa tadi agar dia tidak salah dan bisa mudah mengambil karir yang dia ambil tadi. Gitu. Jadi itulah pembahasan saya mengenai karir maturity, mulai dari latar belakangnya, pengertian, aspek, ciri-ciri, faktor, hambatannya, dan upaya dalam meningkatkan karir maturity. Dan juga adanya studi pendahuluan penelitian mengenai karir maturity dan dikaitkan dengan materi yang saya sampaikan. Dan otomatis uh, apa namanya penelitian ini itu bisa menggambarkan bahwasanya karir maturity itu berpengaruh terhadap siswa dalam dalam karir maturity-nya, mengambil karirnya baik itu di pendidikan maupun di pekerjaan. Jadi kesimpulannya karir maturity ini sangat berpengaruh bagi siswa baik di pendidikan ataupun di pekerjaan. Perubahan sistem kerja ini kan
Baik, di sini ada contoh kasus yang saya kasih. Jadi kalian bisa diskusikan dengan materi yang saya sampaikan. Kira-kira apa sih yang tepat career maturity apa ini mengenai career maturity seorang siswa di sekolah. Ini ada contoh kasusnya. Kalian bisa diskusi. Kira-kira apa sih yang tepat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, itulah mengenai materi yang saya sampaikan mengenai career maturity. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya pada Allah saya mohon ampun. Semoga materi saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kalian semua yang belum mengetahui mengenai kematangan karir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.